Shalom, perkenalkan nama saya Denika Juliana Borunenggongan. Saya mahasiswa PPG LPTK IAKN Paruktu Batch 3 tahun 2025 dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen dan NIM 2501061662. Saya dari UPT SD Negeri 064027 Polonia Medan. Saya akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Shalom anak-anak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Yes, oke. Oke. Sudah siap mau belajar? Siap, Bu. Kalau sudah siap, Ibu tanya dulu sebelum kita belajar, masih ingat nggak keyakinan kelas dan kesepakatan kelasnya? Ingat, Bu. Baik, dijalankan ya, dilakukan ya dalam kelas ini ya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu ya. Rafael, Rahel, Hadir, Bu. Zeba, Hadir, Bu. Yoel, Hadir, Bu. Indah, absen ya, absen ya. Oke, Joyce, Hadir, Bu. Sheryl, Hadir, Bu. Kelly, Hadir, Bu. Natania, Hadir, Bu. Jako, Hadir, Bu. Christopher. Hadir, Bu. Oke, puji Tuhan. Berarti cuma satu yang tidak hadir ya. Oke, anak-anak Ibu, bukti kebaktiannya silakan diantar ke depan. Sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara kita nyanyi Garuda Pancasila ya, Nak ya. Semuanya bangkit berdiri. Ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Mario proklamasi. Mantap. Oke, jangan dulu ya. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan dan berdoa. Hari ini siapa yang petugasnya? Silakan ke depan. Ayo, cepat, cepat. Katanya stop ya. Ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Baik. Silakan ambil bukunya. Kita hari ini belajar tentang aku mengasihi teman. Ya. Apa judulnya, Nak? Aku mengasihi teman. Iya, coba ambil buka bukunya dulu. Aku mengasihi teman. Ya. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu kepada anak Ibu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan arti teman melalui video pembelajaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan nama-nama temannya pada kotak yang disediakan melalui Canva dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, peserta didik mampu memberi tanda centang pada gambar kegiatan yang baik bersama teman. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu, peserta didik mampu membuat kartu ucapan sederhana untuk temannya. Oke. Ya. Anak-anak, sebelum Ibu jelaskan, ayo, coba dulu anak-anak Ibu memikirkan satu teman kamu yang membuat kamu tersenyum. Ayo, coba kamu ingat siapa teman kamu yang pernah membuat kamu tersenyum. Sudah? Sudah? Oke. Nah, di sini ada 6 kotak. Salah satunya aja nanti setiap baris ini menuliskan nama teman yang membuat dia pernah tersenyum. Ayo, dari baris ini Ibu panggil Sheryl. Ayo, tulis namanya, Nak. Yang membuat kamu tersenyum. Ya.
Lanjut. Yang di sini siapa yang mau? Joel atau Zevan? Zevan. Ayo. Oke. Itu siapa namanya? Joyce. Oke. Yang di situ Christopher, silakan maju nak. Oke, Jidan. Oke. Yang di sini siapa yang mau? Rahel. Oke, silakan nak. Oke. Selanjutnya, ibu mau tanya dulu terhadap anak-anak ibu. Siapa itu teman? Ada yang tahu? Siapa nak? Sahabat. Kuat suaranya siapa? Sahabat, ya, ada. Oke, ada lagi. Siapa itu teman? Menurut Rahel, siapa itu teman? Yang menemani kita saat kita kesepian. Oke, bagus. Yang pasti. Oke, kita lihat dulu melalui penjelasan dari ibu. Oke, teman adalah pemberian Tuhan, yaitu orang-orang yang diberikan Tuhan untuk menemani Kita. Oke, sekali lagi kalian yang menyebutkan teman adalah 1, 2, 3 ya. Teman adalah pemberian Tuhan. Orang-orang yang diberikan Tuhan untuk menemani kita. Iya, ternyata teman kamu ini adalah pemberian dari Tuhan. Oke, kita lihat dulu di firman Tuhan. Ada apa di firman Tuhan yang menyebutkan arti seorang sahabat? Ada di kitab mana? Kitab Amsal pasal Ayat 13. baca 1, 2, 3 ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Iya, seorang sahabat menaruh ada kata kasih, yaitu kan ada lagunya kan? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Ya, lalu ada dalam kesukaran. Berarti kalau orang-orang dalam kesukaran, kita menjadi seorang apa ini? Saudara. Kalau kita melakukan ataupun menyayangi sahabat kita, kita harus setiap iya, bukan dia waktu senang aja, bukan dia waktu sedih aja, tetapi semua waktu. Itu di kitab Amsal pasal 17 ayat 17 anak-anak ibu. Nah, mengapa ya kita harus mengasihi teman? Ada yang tahu? Tujuh tangannya. Mengapa kita harus mengasihi teman? Joel? Kok soalnya saya? Karena teman pemberian Tuhan. Iya, gue jangan karena dia paham, berarti tadi ibu sudah menjelaskan bahwasannya teman adalah pemberian Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi teman? Karena teman itu adalah pemberian dari Tuhan. Makanya kita harus mengasihi. Ada lagi yang lain? Kenapa kita harus mengasihi teman? Rahel? Buat suaranya saya? Kenapa? Karena iya, sama ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberi teman kepada kita, maka kita juga harus mengasihi teman. Joel, Joyce, mengapa kita harus mengasihi teman sayang? Karena temannya baik, boleh. Oke, Jaka, kenapa kamu mengasihi temanmu? Karena dia kebaikannya bertambah, bagus. Oke, Christopher, kenapa kamu mengasihi temanmu? Jevan? Karena dia saudara kita, benar. Saudara di dalam Tuhan. Bagus semuanya jawabannya. Mantap semuanya anak-anak ibu ini, bah. Iya, karena teman adalah pemberian Tuhan. Benar tadi kata si Joel. Untuk kita apa? Yang pertama, saling mengasihi dengan cara apa? Ayo baca dulu yang kuat dari si Rahel. Saling mengasihi dengan cara apa? Baca. Yang pertama. Membantu pada saat susah. Good job. Yang kedua, ayo, Natania. Memberikan semangat. Good job. Yang ketiga, Zevan. Menjenguk waktu dia sedang sakit. Iya, bagus.
Jarko, yang keempat. Apa nak? Bisa bacanya? Nampak nak di belakang? Memberi ucapan setiap teman sedang dan ulang tahun. Betul, yang terakhir. Coba baca dulu, Joel. Ayo, Joel, ini yang terakhir, baca dulu. Mendoakan teman. Iya, dan lain-lain banyak sekali ya. Cara kita saling mengasihi teman, yang pertama, membantunya pada saat dia susah. Kan sering kan di kelas sangat susah temannya ya kan? Biasanya kalau teman kita yang susah itu gimana? Kehilangan pensil ya kan? Susah nggak dia? Gimana aku ngerjain tugasku ini? Pensilku tinggal. Apa yang kamu lakukan? Pinjamlah Jarko pensilmu. Apa yang kamu lakukan Jarko? Betul. Lalu yang kedua, memberikan semangat. Aku lagi sakit perut. Apa yang kamu lakukan, Cevan? Teman. Iya, bagus. Mana tahu dia tidak makan, memberikan semangat. Ayo, kamu harus makan. Kamu harus kuat dan kamu harus sehat. Ya. Menjenguk waktu dia sakit. Apa yang kamu lakukan, Seril? Mengasih makanan. Ya, oke. Selanjutnya memberikan ucapan ketika teman sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun ya, panjang umur buat Rahel, sehat-sehat ya, dan juga banyak rezeki. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian mendoakan teman. Siapa di sini yang pernah mendoakan teman? Tunjuk tangannya. Ih, bagus. Natania juga. Ih, bagus. Tunjuk tangannya siapa yang pernah mendoakan teman. Iya, good job. Biasanya kalau kita belajar agama kan selalu kita doakan. Teman kita yang hari ini tidak hadir? Nah, kita nggak tahu dia kenapa, tapi kita tetap berdoa supaya dia baik-baik saja. Selanjutnya, nah, kalian mau nonton cerita tentang kisah gajah dan binatang lainnya kan? Ceritanya baik-baik ya, nanti ada pertanyaan. Gajah baik hati menolong teman. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor gajah bernama Gino. Gino adalah gajah yang besar dan kuat, tetapi ia juga sangat baik hati. Setiap penghuni hutan mengenal Gino karena selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Suatu pagi, Gino sedang berjalan-jalan di tepi sungai sambil menikmati udara segar. Ia melihat seekor dengan hati. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar cerita si gajah dan teman-temannya. Sekarang ibu tanya, apa isi ceritanya? Gino membantu temannya yang lain. Gimana? Coba jawab. Si Gino membantu temannya yang kesulitan di situ. Si Gino itu binatang apa? Gajah. Gajah. Si Gino, binatang gajah, membantu temannya siapa? Kelinci yang sedang apa? Kesulitan dalam apa? Menyeberang sungai. Iya, oke. Kita kembali lagi ke pelajaran kita anak-anak itu ya. Baik, itu salah satu contoh yang dilakukan seorang binatang yang memiliki temannya di dalam kesusahan, dia membantu teman. Baik. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kita tadi sudah mendengar kisah gajah dan teman-temannya. Oke, menyebutkan apa saja kebaikan si gajah terhadap teman-temannya. Ayo, yang pertama, Zefar, apa kebaikannya tadi nak? Membantu teman. Oke, si Jarko, apa tadi nak? Buat suaranya sayang. Gajahnya bagaimana? Gajahnya ramah atau gajahnya suka marah-marah? Baik, iya. Satu lagi, menyebutkan apa? Tania, bagaimana gajahnya tadi? Apa kebaikan si gajah tadi? Iya, menolong kelinci. Sudah mengerti anak-anak ibu? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan bagi kelompok diskusi, ya. Mau kita berdiskusi? Mau ya? Oke, kelompok ibu gabung. Kelompok yang perempuan ataupun kelompok yang ini kelompok A, ya. Kelompok yang ini kelompok yang B, ya. Kelompok si Jarko, Christopher, Joel, Stefan, kelompok A. Kalau Joyce, Seril, Rahel, Natania, si Kelly, sama si Rafael, kelompok B. Jadi mereka ada 6 orang ya. Oke, apa tugasnya? Kita akan lihat. Nah, di sini
ada beberapa gambar. Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok A, mana tadi kelompok A? Tunjuk tangan. Kelompok A memilih perbuatan yang baik bersama teman. Sudah mengerti? Memilih perbuatan baik bersama teman. Kelompok B memilih perbuatan yang tidak baik bersama teman. Sudah? Oke, ada berapa di sini Ibu contohkan? Nah, ketika kamu sudah memilih perbuatan yang baik bersama teman, kamu harus mempraktekkannya. Contoh nih, saya mau mempraktekkan perbuatan baik bersama teman. Yang ini, yang B, yang gambar yang A, yang B. Ini ceritanya kamu ceritakan di depan nanti. Bagaimana? Apa isi ceritanya? Sudah? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, sekarang diskusi kelompok dulu. Ayo. Yang bawa bilang itu memberi teman aku kita memberi teman itu memberi teman ceritanya kirim juga udah Jadi bagi tugasnya, ayo bagi tugasnya. Siapa yang berperan? Iya. Ayo, Sheryl yang mana perannya? Sudah? Sudah? Sudah dibagi perannya? Sepan udah? Oke. Oke, ayo kelompok A, silakan maju. Ya, beri tepuk tangan dulu buat kelompok A. Mana tepuk tangannya? Ayo, semuanya. Ya, baik. Coba tunjukkan sama teman-teman kamu. Ya, ayo hasil diskusi kalian. Yang mana yang boleh dilakukan bersama teman? Ayo, satu-satu bagi. Ya, di checklist. Yang boleh, kisah nak klub. Nah, terus. Ayo, yang mana? Oke, lanjut. Terus? Oke, ada berapa? Ada berapa nak? Sama-sama biar mantap. Ada berapa? Ada 4. Oke, kita akan melihat cerita kalian. Gambar yang ketiga. Silahkan jelaskan. Yang bisa menjelaskan satu-satu Ibu panggil. Kalian ada 4. Ayo, gambar yang ketiga. Coba di sini Jepan. Ya, ceritakan. Gambar yang ketiga ceritanya apa itu? Tentang apa? Yang ini. menjemput teman yang lagi sakit. Oke, menjemput teman yang lagi sakit. Oke, selanjutnya jelaskan. Ayo. Nih. Memeluk teman. Memeluk teman, mengasihi teman. Selanjutnya. Sekali yang mana? Merayakan kawan yang ulang tahun. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang kalian checklist. Jelaskan gambarnya. Ngapain mereka? Menolong teman yang sedang jatuh. Oke, tepuk tangan untuk lapangan. Nah, dari 4 yang boleh dilakukan bersama teman, silakan praktekkan salah satunya. Oke, kalian mau praktekkan yang mana? Yang menjenguk teman, atau yang memeluk teman, atau merayakan hari ulang tahun bersama teman, atau menolong teman yang sedang jatuh? Yang mana? Mau dipraktekkan? Oke, siapa perannya yang sedang jatuh? Ya, ayo, sampai dulu. Kalian berdua menolong ya. Ayo, 1, 2, 3, ya. Oke, teman-teman. Oke, pada saat apa? Berpelukan. Oke, kalian potongan kan? Dua berpelukan. Sini, depan-depan. Ayo, contohnya berpelukan. Ayo, 1, 2, 3. Berpelukan. Semua. Oke, teman-teman berpelukan. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok B, silakan ke depan. Tunjukkan yang terbaik ya, Nak ya. Oke, ayo. Yang terbaik tunjukkan dulu. Nah, ya kalian ada berapa orang? 6 orang. Geser dulu. Ya, yang mana yang tidak boleh dilakukan bersama teman? Nah, ayo, yang tidak boleh. Yang mana? Tadi kan sudah diskusi kan? Ayo, langsung checklist. Iya, oke. Ibu Anda, sini dulu.
Kamu jelaskan dulu apa isi gambarnya. Kenapa kamu katakan itu tidak boleh? Karena apa? Lagi? Oh, itu tidak boleh dilakukan teman-teman? Oke. Ayo Kelly. Oke, sini. Apa benar atau tidak? Cepat. Tidak boleh ambil teman. Tidak boleh? Ambil teman. Tidak boleh ambil teman. Tidak boleh mengambil mainan teman. Benar atau salah? Oke, mengambil. Siapa yang anak yang merampas? Kelly aja ya, pura-puranya ya, merampas. Ini contohnya adalah apa ini? Serius. Contohnya ini adalah mainan dari Joyce. Ayo kita perhatikan. Mereka menerapkan perbuatan yang tidak baik bersama teman. 1, 2, 3 ya. Tadi ya. Satu lagi. Kayak gini di komik kan? Terus yang lain gimana? Oke, tidak boleh ya. Ini perbuatan yang tidak boleh. Kalian pilih. Ayo, 1, 2, 3 ya. Ayo, ecekin gitu. Cepat. Ayo cepat. Jadi bagus kelompok A. Ayo cepat. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan dulu anak-anak itu. Ya. Oke, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oke, ibu melihat yang baik berperan adalah kelompok A. Oke, kita kembali ke posisi. Iya, permainan. Oke, tadi kita sudah mencentang yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Yang boleh dilakukan harus dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan. Maka dari itu sekarang ibu mau tanya dulu. Peserta didik anak-anak ibu harus menunjukkan rasa syukur atas kehadiran teman melalui ucapan doa. Siapa yang mau berdoa untuk temannya di sini? Oh, Joyce, silakan nak. Ayo, kita mau mendengarkan ucapan syukurnya karena dia sudah memiliki teman. Ayo, teman-teman, dia mau berdoa kepada kalian sebagai temannya. Kita berdoa. Amin. Teman. Ya, kita bersyukur kita memiliki teman. Jadi kesimpulannya anak-anak ibu, sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan memberikan seorang teman kepada kita agar kita manusia saling apa? Dan saling baik. Oke. Jadi kesimpulannya teman adalah orang yang diberikan petunjuk mengenai kita. iya, baik. Tepuk tangan buat kita. Oke. Pelajaran kita sudah selesai. Kita akan berdoa sebelum pulang. Siap-siapkan dulu peralatan bukunya, tulisnya dimasukkan. Stopkan dulu Pak. Sudah? Ya. Oke, jadi pelajaran kita sudah selesai. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi teman yang baik dan melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi teman. Kita mau pulang, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Engkau telah memberkati kami. Kami telah selesai belajar tentang arti teman adalah kami saling mengasihi.
Berikanlah kepada kami untuk kami boleh saling mengasihi di sekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada. Dan kami mau pulang Tuhan, berkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. oke, silakan anak-anak ibu. Menyesal. Enggak menyesal lagi. Menyesal lagi. Surikan mama cepat.